Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita akan pelajari dapat terserap dengan baik. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih mempelajari bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami submateri keempat, menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menampilkan contoh perilaku cinta ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah 11 serta hadis terkait. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan peta konsep berikut ini. Terdapat 4 submateri. Pada minggu-minggu lalu, kita sudah membahas submateri 1, submateri 2, submateri 3. Dan pada hari ini kita akan membahas submateri keempat, yakni menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Akan tetapi, sebelum kita memasuki submateri 4, kita akan mereviewnya dari awal, yaitu dari submateri 1, 2, 3, baru kita ke submateri 4. Tahukah kamu siapakah yang memiliki ilmu pengetahuan? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu. Sifat Allah yang memiliki ilmu disebut Al-A'lim, yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu terbagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu apa? Yaitu Al-Quran, Kitabullah, Kitab Allah. Dan yang tidak tertulis itu alam semesta yang disebut ayat-ayat kauniyah. Lalu, cara kita mempelajarinya, cara kita menerapkannya, mengamalkannya yaitu dengan bagaimana sih? Yaitu dengan membaca tartil. Berbicara mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan, Al-Quran dan ilmu pengetahuan tercantum pada surat apa saja? Yakni terdapat di Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum atanfuzu inistata'tum atanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Artinya,
Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi dijelaskan di Quran surat Ar-Rahman ini bahwasanya kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya izin atau kehendaknya Allah, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Selanjutnya, surat yang kedua yakni Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu akan dijanjikan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberilah kelapangan di dalam majelis. Maksudnya dia memberikan kepada orang lain untuk juga dapat menyerap ilmunya di dalam majelis tersebut. Yang dimaksud majelis itu di mana aja, enggak berpatok yang namanya sekolah. Intinya tempat untuk mencari ilmu. Baiklah adik-adik, di dalam kita mempelajari Al-Quran, di dalam kita membaca Al-Quran, apa yang harus kita perhatikan? Yakni kita harus perhatikan tartil. Jadi tartil itu harus sesuai dengan hukum tajwidnya. Nah, banyak sekali tentang ilmu tajwid atau hukum-hukum tajwid, di antaranya dalam pembahasan yang kemarin kita pelajari, yaitu hukum alif lam. Hukum alif lam terbagi menjadi dua, yakni yang pertama lam syamsiah atau alif lam syamsiah. Hurufnya ada 14, yakni to, sa, sod, ro, ta, dho, zal, nun, da, zai, shin, dho, shin, dan lam. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi apabila alif lam bertemu salah satu huruf yang 14 tadi, nah itu disebut alif lam syamsiah. Lalu yang kedua lam komariah atau alif lam komariah, hurufnya ada 14 juga, yakni alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, dan ha. Nah, contohnya al-yaqin. Apabila alif lam bertemu huruf 14 yang tadi disebutkan disebut lam komariah atau alif lam komariah. Lalu bagaimana sih cara membedakan lam syamsiah dan lam komariah? Yakni terdapat ciri-cirinya. Lam syamsiah terdapat tasdid dan lam komariah terdapat tanda sukun atau mati. Next, isi kandungan. Isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33
yaitu yang pertama, memotivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. 2. Di akhirat jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Yang ketiga, manusia bisa menjelajah dengan kekuatan ilmu pengetahuan, namun kekuatan itu terbatas. Lalu, isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah 11. Yang pertama, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman tapi tidak berilmu, mereka akan lemah. Dan yang ketiga, orang yang berilmu tapi tidak beriman, ia akan tersesat karena tidak adanya arah atau pedoman. Dan yang terakhir, orang yang mencari ilmu dengan adab akan cepat menyerap paham dan mudah mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah adik-adik, kita memasuki submateri yang keempat, yaitu perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Yang pertama, gemar membaca buku. Pasti dong, orang yang cinta ilmu pengetahuan suka membaca buku. Dan yang kedua, mencari tahu tentang alam semesta, langit dan bumi untuk ditelaah, dipelajari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Dan yang keempat, rendah hati dalam kesuksesan. Yang kelima, memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi. Yang keenam, bersikap santun dan menghormati guru. Dan yang terakhir, menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah mereview submateri 1 sampai submateri 3 dan kita sudah membahas submateri keempat juga. Lalu kakak berikan tugas, kalian kerjakan soal di buku paket halaman 90 sampai 92, pilihan ganda 1 sampai 10 dan soal esai juga 1 sampai 10. Tulis langsung jawabannya saja. Alhamdulillah, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.